Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak Anda untuk melihat salah satu ayat terkenal dalam Alkitab, yaitu 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal keempat ayat yang ketujuh. Ayat ini terkenal, tapi biasanya terkenal di rumah duka, saudara. Sebab banyak dikotbahkan waktu di rumah duka. Sebab ini bicara tentang bagian akhir dari kehidupan Paulus. Tetapi ini yang saya percaya bahwa Paulus bukan hanya bicara soal kematian, tetapi Paulus bicara tentang bagaimana mengisi sebuah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Mengisi bagaimana sebuah kehidupan itu berharga di mata Tuhan. Bahkan Anda boleh percaya atau tidak, 2 Timotius 4 ayat 7 itu menjadi evaluasi bagi saya ketika saya mengakhiri 2023 yang kemarin, dan menjadi standar bagi saya untuk menjalani dan menghidupi 2024. Dan saya temukan ini, saya dapat ini, dan saya diberkati dengan ini, dan saya mau bagikan pada Anda. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah, sama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 7, siap? Mari kita baca dengan suara yang nyaring, suara yang penuh percaya. Siap? 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus bicara tentang tiga hal yang telah dia lakukan dalam seluruh kehidupannya. Kalau Anda bertanya pada Paulus, apa yang engkau perbuat selama engkau hidup? Maka Paulus akan merangkumnya dalam 3 statement tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, mari kita lihat 3 hal yang dirangkum oleh Paulus, 3 telah yang menjadikan hidupnya sebagai hidup yang berharga di mata Tuhan. Nomor 1, kita mulai dengan yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tetapi saya suka terjemahan bahasa Inggris dalam hal ini. Saya suka terjemahan King James Version. Dalam King James Version dia berkata, I fought a good fight. Aku telah bertanding pada sebuah pertandingan yang baik. Aku telah berjuang pada sebuah perjuangan yang baik. Aku telah berperang pada sebuah peperangan yang baik. Kalau Paulus bisa bertanya kepada setiap kita sore hari ini, maka pertanyaan Paulus nomor 1 adalah, do you still fight? Do you still fight? Apakah Anda masih berjuang? Apakah Anda masih tetap bisa berdiri? Apakah Anda masih tetap melakukan pertandingan kehidupan? Do you still fight? Dengan kata lain, Paulus tidak bertanya pada kita, hey, hidup berat atau tidak? Paulus tahu bahwa hidup itu berat. Pertanyaan Paulus sederhana, ketika kita mengalami kehidupan yang berat, pertanyaan Paulus adalah, masihkah kita kuat? Masihkah kita bertahan? Do you still fight? Paulus tidak bertanya, hidup itu mengecewakan enggak sih? Paulus enggak pernah tanya itu, sebab dia tahu hidup sering kali dan banyak kali mengecewakan. Itu sebabnya Paulus bertanya, begini, ketika kita mengalami kekecewaan dalam kehidupan, masihkah kita tetap punya kasih kepada orang lain dan mau mengampuni mereka? Do you still fight? Paulus tidak bertanya, hidup ini selalu mendapatkan ya, enggak pernah kehilangan. Paulus tahu bahwa hidup ini selalu mengambil sesuatu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pertanyaan Paulus adalah, ketika hidup mengambil banyak hal dalam hidup Anda dan saya, apakah kita tetap punya hati yang murah bagi orang lain? Do you still fight? Paulus tidak bertanya, oh hidup ini gampang ya, easy life ya. Oh no. Paulus tahu bahwa hidup ini seringkali membuat kita berputus asa. Itu sebabnya pertanyaan Paulus bukan apakah hidup ini selalu baik, selalu luar biasa. No, Paulus tahu ketika Anda mengalami hidup yang memberi kita 1000 alasan untuk berputus asa, do you still fight? Masihkah Anda tetap berharap? Pertanyaan Paulus sederhana, masihkah kita tetap kuat? Masihkah kita tetap bersabar? Masihkah kita tetap bisa mengampuni? Masihkah kita tetap murah hati? Masihkah kita tetap melakukan kebenaran? Masihkah kita tetap percaya? Masihkah kita tetap berharap? Masihkah kita tetap beriman? Masihkah kita tetap melakukan kebenaran bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa? Do you still fight?
Bahkan dalam kehidupan saya juga belajar dari firman Tuhan, bahwa justru tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Dan tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Sama-sama bilang, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Sama-sama katakan, tidak ada mujizat tanpa masalah. Sama-sama katakan, tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Persoalan dengan kita adalah selalu kita iri kepada keberhasilan orang lain. Tapi pernahkah Anda iri waktu dia bekerja keras dan berusaha? Sebab kita harus memahami bahwa tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Seringkali kita iri pada mujizat orang lain. Oke, pertanyaan saya sederhana. Waktu dia punya masalah, apakah Anda iri waktu dia punya masalah? Aduh, dia punya masalah besar, seandainya masalah itu datang sama saya. No, seringkali kita mudah iri pada mujizat orang lain, tetapi kita tidak pernah iri ketika mereka menghadapi masalah. Kita lupa tidak ada mujizat tanpa masalah. Seringkali kita iri kepada kemenangan orang lain. Tapi pertanyaan saya, pernahkah Anda iri pada peperangan orang tersebut? Sebab tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Bahkan saya belajar dalam kehidupan bahwa semakin besar peperangan, semakin besar kemenangan. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Semakin besar usaha dan kerja keras, semakin besar kesempatan bagi kita untuk melihat kita berhasil dalam hidup ini. Jadi John Maxwell pernah bilang begini, syarat nomor 1 untuk menghadapi mujizat bukanlah iman, kata John Maxwell. Syarat nomor 1 untuk menghadapi mujizat adalah punya masalahnya dulu. Sebab tidak ada mujizat tanpa masalah. Bahkan John Maxwell berkata, masalah kecil akan membawa kita pada mujizat yang kecil. Masalah yang besar akan membawa kita pada mujizat yang besar. Sekarang Anda pilih, mujizat besar atau mujizat kecil? Siap-siap punya masalah, Anda yang jawab sendiri. Paulus hanya bertanya sederhana, do you still fight? Apakah Anda masih tetap berjuang? Ketika 1001 macam alasan untuk menyerah, apakah Anda masih tetap berjuang? Pertanyaan nomor 2 Paulus, lihat ayat 7 sekali lagi. Kalimat telah yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Pertanyaan Paulus pertama bagi setiap kita, do you still fight? Kamu masih berjuang atau tidak? Kamu tetap percaya atau tidak? Kamu tetap berharap atau tidak? Tapi pertanyaan kedua Paulus adalah, will you finish it? Apakah Anda akan menyelesaikan apa yang Anda mulai? Kita manusia seringkali mudah memulai sesuatu yang baru, kita suka pada sebuah ide yang baru, tetapi seringkali kita tidak pernah menyelesaikan apa yang kita mulai. Satu kali saya bicara dengan seorang jemaat kaya kebetulan, dan waktu saya bicara, dia yang ngajak bicara, dia tanya, Pak Doni, apa sih passionnya Pak Doni dalam pelayanan? Saya berkata, saya ini sadar bahwa saya sudah bertambah tua, dan saya menyadari bahwa jarak antara saya dan orang muda semakin besar jurang pemisahnya. Saya juga menyadari bahwa bahasa saya seringkali sudah tidak bisa dimengerti oleh mereka. Tetapi bagaimanapun juga, sekalipun saya sudah lebih banyak melayani ibadah raya, ibadah umum daripada ibadah orang muda, tapi hati saya tetap masih rindu untuk melihat orang muda mengalami revival dari Tuhan. Dan waktu saya bicara itu, dia bilang begini, tapi persoalannya Pak Doni, generasi muda zaman sekarang mentalnya mental tempe semua. Generasi muda zaman sekarang gak ada kekuatan berjuangnya sama sekali. Saya bilang, kenapa Anda bilang begitu Pak? Dia bilang begini, anak saya loh Pak, anak saya. Lulus kuliah datang sama saya. Bilang, Pak minta modal dong, mau mulai usaha baru. Saya tanya, usaha apa? Dia bilang, saya mau usaha untuk dengan teman-teman saya. Kami akan mulai usaha yang baru, kami akan buat ini, dan ini. Dan kalau berhasil, sudah ada contoh, ada orang melakukan usaha ini. Dan kalau dia berhasil, kami akan dapat benefit keuntungan begini. Dia beri portofolio perusahaan yang mereka mau bangun. Akhirnya sang ayah kemudian memberi mereka modal. Memberi dia modal, mereka mulai usaha yang baru dengan teman-temannya. Dia bilang begini, Pak tahu, bulan pertama mereka usaha, banyak promo, banyak pelanggan. Bulan kedua mulai sedikit promo, mulai sedikit pelanggan.
Bulan ketiga tidak ada promo, hampir tidak ada pelanggan. Bulan keempat dia datang sama saya bilang, "Pak, minta tambahan modal." Saya tanya dong, tambahan modal itu untuk apa? Buat kamu baguskan ini perusahaan ini, usaha kalian yang baru ini? Dia bilang, "Tidak, Pak. Usaha yang ini mau kita tutup, Pak. Dan kami akan mulai usaha yang baru. Saya dan teman-teman saya akan mulai buat usaha ini. Dia beri portofolio baru. Dan sudah ada contoh, ada orang lakukan ini, ternyata waktu dia untungnya begini. Waktu papanya bilang, waktu saya dengar dia bilang mau mulai usaha baru, dia langsung bilang begini sama anaknya, "Lu pikir ini duit turun dari langit?" Dan dia bilang gak ada niat juangnya sama sekali. Masa baru usaha 4 bulan dia tutup? Emangnya duit gampang buka tutup. Dan dia berkata, generasi muda hari ini mental tempe semua. Tapi saya menyadari bahwa seringkali kita manusia pun sama. Mudah memulai sesuatu yang baru tetapi sukar menyelesaikan apa yang kita mulai. Nah, satu kali saya baca sebuah artikel menarik buat saya. Sebab artikel itu bicara tentang survei negara-negara di Asia dengan angka bunuh diri. Dan selama ini setahu saya bahwa negara di Asia nomor 1 dengan angka bunuh diri tertinggi adalah Jepang. Tetapi menurut artikel itu hari ini survei menyatakan bahwa angka bunuh diri tertinggi di negara Asia sekarang menyingkirkan Jepang yang selama berpuluh-puluh tahun tak tergoyahkan adalah negara Korea Selatan. Yang menarik dari angka bunuh diri di Korea Selatan adalah ini. Selama ini secara umum angka bunuh diri laki-laki selalu lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki lebih banyak stres daripada perempuan. Tetapi khusus Korea Selatan, angka bunuh diri di Korea Selatan, angka bunuh diri perempuan usia produktif lebih banyak daripada angka bunuh diri laki-laki. Saya nggak tahu, berarti perempuan di Korea Selatan banyak yang stres dan depresi. Kenapa stres dan depresi saya tidak mengerti, mungkin persaingan kecantikan di sana bertambah tinggi. Sebab saya bilang cowok-cowok Korea Selatan bukan cowok-cowok ganteng, tapi cowok-cowok Korea Selatan, cowok-cowok cantik. Mohon maaf kepada semua penggemar BTS, EXO, Seventeen, GOT7, NCT, TXT, tahu dari mana Pak? Bahan khotbah. Mohon maaf kepada semua ARMY, penggemar BTS. Tapi menurut saya, kalau saya lihat K-pop idol yang male laki-laki, saya percaya bahwa make up mereka lebih mahal dan lebih banyak daripada make up istri saya. Mungkin karena itu terjadi persaingan, I don't know. Tetapi bunuh diri adalah tindakan menyerah dengan sebuah kehidupan sebelum pertandingan kehidupan itu selesai. Bunuh diri berarti lebih berani mati daripada berani hidup. Itu sebabnya Paulus bertanya, will you finish it? Anda bilang orang Indonesia nggak begitu Pak. Orang Indonesia masalah segunung tetap aja dianggap nggak ada apa-apa. Orang Indonesia luar biasa. Ya maybe mungkin, tetapi saya melihat ada banyak orang masih hidup, masih beraktivitas, masih bekerja. Tetapi selalu ada sesuatu yang mati dan kosong dalam hidup mereka. Saya melihat ada banyak pengusaha sukses sebenarnya, kaya. Tetapi mereka selalu berkata ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Mereka mengejar kekayaan, semakin mereka mengejar kesuksesan dan keberhasilan, mereka temukan bahwa lubang dalam hati mereka semakin besar. Saya melihat ada karyawan-karyawan yang pergi kerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore, 9 pagi sampai jam 5 sore. Mereka masih bekerja, masih beraktivitas, tetapi sebenarnya gairah mereka sudah menjadi mati. Saya bahkan melihat tenaga-tenaga medis yang seharusnya punya simpati yang besar kepada pasien. Mungkin karena mereka sudah banyak melihat terlalu banyak penyakit dan sudah melihat terlalu banyak kematian. Sehingga kematian dan penyakit rasa sakit bagi mereka yang dialami oleh pasien adalah sesuatu yang biasa. Dan tanpa sadar hati nurani kemanusiaan mereka pun mulai mati. Ironisnya saya juga melihat ada banyak jemaat masih di gereja, tetapi sebenarnya iman mereka sudah mati.
Saya sebut mereka zombie-zombie kehidupan. Masih bergerak, masih bernafas, masih beraktivitas. Tetapi selalu ada yang mati dalam hati mereka. Itu sebabnya Paulus bicara tentang 3 pain in life. Rasa sakit dalam kehidupan. Yang bukan hanya dia tahu, tapi dia alami sendiri. Yang menurut dia dapat membuat seseorang berputus asa. Dapat membuat seseorang menyerah dengan kehidupan. Nah, apa saja 3 pain in life, rasa sakit kehidupan yang dimaksudkan oleh Paulus? Coba Anda lihat ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 14. Lihat 3 rasa sakit yang dialami Paulus, yang dia percaya bisa membuat seseorang menyerah, bisa membuat seseorang berputus asa, bisa membuat seseorang masa bodoh, bisa membuat seseorang masih beraktivitas, tetapi ada sesuatu yang mati dalam hidupnya dia. Nomor 1, rasa sakit nomor 1, ayat 14. Paulus berkata, Alexander tukang tembaga itu sama-sama apa? Telah banyak apa? Berbuat kejahatan terhadap aku. Berarti rasa sakit nomor 1 yang dapat membuat seseorang kecewa, pahit, menyerah adalah orang jahat. Dia bicara tentang orang jahat. Orang jahat, orang yang sengaja mau melihat kita menderita. Orang yang secara sengaja mau melihat kita hancur. Orang yang sengaja mau melihat kita gagal. Orang yang sengaja menjegal kita. Orang yang sengaja menipu kita, memfitnah kita, mengkhianati kita. Orang jahat. Dan saya temukan dalam kehidupan jemaat sehari-hari, ini benar. Sebab kalau Anda temukan ada orang menipu Anda, dan terutama waktu Anda tahu yang tipu Anda ternyata orang Kristen. Anda mulai bilang apa? Oh, orang Kristen sama orang dunia sama saja. Kalau model begini lebih baik enggak Kristen-Kristenan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Menyerah. Apalagi kalau yang nipu dia bukan cuma Kristen, tetapi ada embel-embel di depan, hamba Tuhan. Wah, tambah pahit lah. Ada orang berkata, Pak pendeta sama setan sama saja. Dia lupa dia ngomong sama pendeta. Oh, model begitu lebih baik. Nggak Tuhan-Tuhanan, nggak pelayan-pelayanan. Penipu semua. Saya bilang saya juga pendeta, tolong sadar diri. Kecewa dan orang menjadi kecewa. Nomor 2, lihat ayat yang ke-16. Paulus bicara tentang pain in life. Yang kedua, rasa sakit kedua yang bisa membuat orang berputus asa dan menyerah. Lihat ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, sama-sama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya apa? Meninggalkan aku. Nomor 1, dia bicara orang jahat. Tapi nomor 2, dia bicara tentang orang-orang baik. Orang-orang yang dia sebut teman. Tetapi sekalipun mereka baik, sekalipun mereka teman. Tapi ada saatnya dia butuh bantuan mereka. Mereka tidak bisa membantu dia. Dan Paulus berkata, mereka semua meninggalkan aku. Pain in life kedua adalah the pain of loneliness. Rasa sakit akan kesendirian. Rasa sakit akan sebuah kesepian. Sesayang-sayangnya orang pada kita, orang seringkali tidak bisa membantu kita terus-menerus. Saya berkata bahwa kita akan punya yang namanya jalan setapak kehidupan. Apa itu jalan setapak kehidupan? Jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Apalagi kalau bodinya kayak saya, lebar ke kiri, lebar ke kanan. Tidak bisa ada orang di kiri, tidak bisa ada orang di kanan. Sebab sebelah kiri jalan itu ada jurang dan sebelah kanan jalan itu ada jurang. Jadi tidak seorang pun bisa mendampingi kita. Sesayang-sayangnya seseorang pada Anda dan saya, mereka bisa hanya di depan kita, menarik kita berkata, ayo kamu bisa, memotivasi kita bangkit kembali. Tuhan pasti tolong, ingat keluarga, masih ada anak cucu, ingat istri, ingat suami, ingat orang-orang yang menyayangi kamu. Ayo kamu bisa, kamu pasti ditolong Tuhan. Sesayang-sayangnya orang, mereka hanya bisa memotivasi kita. Atau sesayang-sayangnya seseorang pada Anda, mereka hanya bisa berjalan di belakang Anda, mensupport Anda. Kamu perlu apa? Info lowongan pekerjaan, saya cari. Kamu butuh apa? Teman untuk pergi melamar, saya temani. Kamu butuh apa? Uang untuk hidup sehari-hari, saya coba kumpulkan. Ini ada yang ada, semoga dapat membantu kamu. Tetapi mereka tidak akan pernah terus-menerus untuk membantu Anda. Ada satu saat di malam hari ketika Anda lihat kiri, Anda lihat kanan, Anda lihat muka, Anda lihat belakang. Tidak ada seorang pun.
Dan yang Anda hanya bisa lakukan ketika rasa sepi itu muncul, rasa tidak berdaya itu makin besar, Anda mungkin hanya melakukan apa yang dulu pernah saya lakukan, yaitu kunci pintu, kemudian taruh kepala saya, tutup dengan bantal, teriak sekeras-kerasnya, dan menangis sambil membasahi seluruh kasur saya dengan air mata. Setiap kita pasti pernah merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada yang peduli, merasa tidak ada yang mengerti. Berkali-kali ada jemaat berkata pada saya, tapi Pak Pendeta tidak tahu penderitaan saya. Rasanya saya mau bilang sama dia, betul, saya tidak tahu penderitaan Anda, sebab Anda bukan saya, dan saya juga bukan Anda. Tapi tolong mengerti, Anda juga tidak mengerti penderitaan saya. Sebab Anda juga bukan saya, dan saya juga bukan Anda. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, ayat 18. Paulus kemudian bicara tentang pain in life yang ketiga. Nomor 1, orang jahat. Nomor 2, merasa sendiri, ditinggalkan orang. Bagaimana dengan nomor 3, ayat 18. Perhatikan ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari, apa Bapak Ibu? Setiap usaha yang jahat. Paulus bicara tentang keadaan yang jahat. Paulus bicara tentang keadaan yang buruk. Sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak pernah kita kehendaki. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya sebut ini ketidakberuntungan. Sebuah kemalangan. Apa itu contohnya Pak? Kematian. Sakit penyakit. Kehilangan sesuatu, kebangkrutan, bencana alam, segala sesuatu yang buruk yang Anda tidak bisa kendalikan, Anda tidak pernah harapkan, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kehilangan orang yang dicintai, kita mengalami kematian, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami bencana alam, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami sesuatu yang kita tidak pernah mau dan rencanakan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Berarti ada 3 pain in life yang dialami oleh Paulus. Nomor 1, orang jahat. Nomor 2, ditinggalkan. Nomor 3, keadaan yang buruk, keadaan yang dia tidak sukai, kemalangan. Tetapi pertanyaan saya sederhana, Paulus, engkau mengalami 3 hal ini dan engkau mengalami ketiga-tiganya. Orang jahat, tadi dia bicara soal salah satu contoh Alexander. Berkali-kali dia bicara tentang ada orang yang sengaja memfitnah dia. Bagaimana tentang ditinggalkan? 2 Timotius 4, dia baru saja bilang kepada Timotius, suruh Markus untuk datang kemari kepada aku. Suruh si dia untuk kembali menemani aku. Sebab dia ada di dalam penjara, dalam satu lubang, di mana tidak ada seorang pun bersama-sama dengan dia, dan dia merasa sepi dan sendiri. Paulus bicara tentang yang ketiga, bencana alam. Salah satu contoh, kapal karam. Dia mengalami ketiga-tiganya. Tapi pertanyaannya, Paulus, kenapa engkau mengalami 3 pain in life, rasa sakit, tapi engkau tetap memberitakan Injil sampai akhir? Kenapa engkau tetap percaya sampai akhir? Kenapa engkau tetap berharap sampai akhir? Anda lihat, percaya itu mudah, lebih sukar adalah terus percaya sampai akhir. Berbuat baik itu mungkin mudah, tetapi terus menerus berbuat baik sampai akhir itu tidak pernah mudah. Mengampuni 1 kali itu mudah, terus menerus mengampuni orang yang sama sampai akhir itu sukar. Dan pertanyaan kita, kenapa dia bisa sampai akhir? Apa yang membuat engkau berkata, aku telah mencapai akhir? Kenapa engkau sanggup untuk menyelesaikan pertandingan kehidupan sekalipun hidupmu berat? Lihat cara Paulus berurusan dengan 3 pain in life. Lihat bagaimana rahasia Paulus berurusan dengan 3 hal tadi. Lihat kembali ayat 14. Lihat 3 hal bagaimana Paulus berurusan dengan 3 pain in life. Nomor 1, ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan membalasnya menurut Paulus. Apa yang engkau lakukan ketika ada orang yang jahat sengaja menjahati engkau? Ini jawaban Paulus. Serahkan sama Tuhan. Sama-sama bilang, serahkan sama Tuhan. Tidak semua bilang kelihatannya perlu pelepasan sore hari ini, sebab masih banyak yang sakit hati, masih banyak yang kecewa, masih banyak yang ditipu dan merasa ditipu oleh mantan pacar. Dalam nama Yesus lepas semua.
Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Baru 80%, yang 20% ampunilah mereka. Pelepasan dalam nama Yesus, semua sakit hati lepas dalam nama Yesus. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Ini yang Paulus lakukan, serahkan sama Tuhan, sebab dia percaya Tuhan hakim yang adil, yang membalas setiap kebenaran dengan kebaikan dan membalas setiap kejahatan dengan penghakimannya. Serahkan sama Tuhan. Bahkan Paulus yang sama adalah Paulus yang mengingatkan kita pada salah satu suratannya tentang ayat perjanjian lama, di mana dia berkata, ingat firman ini, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Membalas kepada seseorang apa yang orang itu perbuat pada kita, sekalipun kita korban, tetapi membalasnya berarti kita mengambil hak Tuhan dan berusaha menjadi Tuhan atas hidup orang lain. Dia berkata sederhana, serahkan sama Tuhan. Hari ini mungkin ada satu orang yang perlu dengar kalimat ini. Anda perlu dengar dan Anda perlu lakukan ini. Serahkan sama Tuhan. Nomor 2, ayat 17. Bagaimana dengan perasaan kesendirian? Ketika Paulus mengalami rasa ditinggalkan, tidak seorang pun membantu, tidak ada orang yang menolong, harus berjuang seorang diri. Lihat ayat 17. Ini yang Paulus katakan. Paulus berkata begini, sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan... Menarik sekali, Paulus berkata, waktu aku merasa sendiri, aku percaya walaupun tidak ada seorang pun hari itu bersama-sama dengan aku, tapi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, mendampingi aku. Dan yang menarik adalah Paulus tidak berhenti sampai pada mendampingi. Sebab kalau dia berhenti sampai pada mendampingi, berarti Tuhan baik, tetapi Tuhan tidak berkuasa untuk menolong dia. Itu sebabnya dia berkata, dia bukan hanya mendampingi aku, tetapi dia menguatkan aku. Berarti Tuhan yang beserta dengan aku. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang membuat aku bisa bangkit kembali dan berdiri ulang di kedua kakiku. Tuhanlah yang memberi penghiburan. Tuhanlah yang memberi pengharapan. Tuhanlah yang memberi pemulihan. Tuhanlah yang berurusan dalam kehidupanku. Dialah yang memberi sukacita waktu aku menangis. Dialah memberi damai sejahtera ketika aku di tengah-tengah kekhawatiran. Sebab dia bukan hanya ada menangis bersama-sama denganku, tetapi dia ada untuk menguatkan aku dalam setiap langkah dalam kehidupanku. Dia menolong aku sebab dia bukan cuma baik, tetapi dia juga berkuasa untuk membangkitkan aku kembali. Nomor 3, bagaimana dengan keadaan yang buruk? Bagaimana dengan kematian? Bagaimana dengan kehilangan? Bagaimana ketika Anda mengalami sakit keras? Bagaimana ketika Anda mengalami kebangkrutan karena situasi ekonomi yang mudah berubah? Bagaimana dengan Anda ketika mengalami ketidakberuntungan, kemalangan, bencana alam? Apa yang Paulus lakukan? Lihat ayat 18. Ini yang Paulus lakukan. Ayat 18, sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dan dia akan menyelamatkan aku. Paulus berkata, ketika kita mengalami semua ketidakberuntungan, sakit penyakit, kehilangan, kebangkrutan, bencana alam, ketidakberuntungan, ini yang kulakukan. Tuhan sanggup untuk melepaskan aku dari semua itu, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Berarti apa rahasia Paulus sampai dia bisa telah mencapai garis akhir? Apa rahasia Paulus terhadap 3 pain in life? Jawabannya sama, hanya ada satu jawaban sebenarnya. Apa jawaban terhadap orang jahat? Apa jawaban terhadap perasaan kesepian? Apa jawaban terhadap ketidakberuntungan? Hanya satu jawabannya. Apa itu? Tuhan. 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 Tuhan, 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 dan tidak ada yang lain. Waktu dia berkata, aku dijahati orang jahat, aku cari Tuhan. Waktu aku ditinggalkan, aku berseru pada Tuhan. Waktu aku mengalami ketidakberuntungan, saya datang menangis berseru pada Tuhan. Waktu aku mengalami sesuatu yang buruk, saya berharap pada Tuhan. Waktu saya mengalami sesuatu yang tidak benar, saya berseru pada Tuhan. Waktu saya mengalami kemalangan, saya tetap percaya pada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Paulus yang membuat dia sampai pada garis akhir adalah Tuhan. Saya mampu menjalani, tetapi saya tidak akan
akan pernah kuat menyelesaikan kalau bukan Tuhan yang menyertai aku. Tuhan, persoalan dengan kita adalah kita terlalu sering kali datang beribadah for the sake of the service. Hanya demi supaya beribadah. Kita baca Alkitab hanya demi baca Alkitab. Kita mengucap syukur hanya demi ucapan syukur. Kita menyembah Tuhan hanya demi menyembah Tuhan. Salah, Anda dan saya beribadah bukan supaya kita senang karena sudah datang ibadah. Saya beribadah karena satu hal, saya bisa berjumpa dengan Dia dalam ibadah saya. Saya menyembah bukan supaya bulu kuduk saya berdiri. Aduh Pak, luar biasa penyembahan hari ini. Yang mimpi pujian luar biasa, sampai bulu kuduk berdiri. Sejak kapan hadirat Tuhan diukur dari bulu kuduk berdiri? Ada banyak orang senang menyembah hanya karena dia senang menyembah. Tetapi Alkitab mengajar kita menyembah supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berdoa bukan supaya aktivitas, rutinitas doa. Tapi saya berdoa supaya saya bisa berseru pada Tuhan. Kembali lagi fokus dari segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan adalah Tuhan, 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 dan Tuhan. Itulah yang membuat Paulus bisa menyelesaikan pertandingan dalam kehidupannya. Yang terakhir, kembali ke ayat 7. Ayat 7 dia berkata, dan aku telah memelihara iman. Pertanyaan Paulus pertama, do you still fight? Itu adalah pertanyaan tentang iman dan keberanian. Pertanyaan Paulus kedua adalah, will you finish it? Itu adalah pertanyaan tentang kesetiaan dan ketekunan. Tapi pertanyaan Paulus terakhir adalah in the end, pada akhirnya. What left? Apa yang tertinggal dari setiap kita? Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang kebermaknaan dan tujuan hidup. Anda mungkin tidak mengerti pertanyaan saya waktu saya berkata in the end, what left? Di akhir dari setiap musim kehidupan, apa yang tersisa? Anda tidak mengerti. Tapi izinkan saya kasih pengalaman konseling saya. Satu kali saya diundang oleh seorang ibu untuk datang menyurus persoalan dalam rumah tangga mereka. Dan dia berkata, Pak Doni mungkin terdengar klasik, kekanak-kanakan, sepele, tetapi buat saya ini sangat mengganggu. Persoalannya hanyalah persoalan yang Anda mungkin sudah dengar dan Anda pikir ini hanya drama sinetron. Tetapi itu terjadi. Sang istri mengeluh sama suaminya sebab kesibukan suami seringkali sudah tidak bisa ditolerir oleh sang istri. Di tengah-tengah percakapan dia bilang, persoalannya saya sudah bilang sama dia, tapi dia tidak buat apa-apa. Bagaimana Pak? Dia lebih banyak berduaan dengan sekretarisnya daripada saya. Dia lebih banyak ketemu dengan rekan-rekan bisnisnya daripada ketemu dengan anak-anak kita. Saya mencoba bantu, tapi saya tidak pernah tahu kesibukannya apa. Saya coba bantu, apa yang saya bisa bantu. Dan dia berkata, kamu gak ngerti apa-apa. Tapi persoalannya kesibukannya dia sudah membuat kami terpisah makin jauh. Sang suami tentu saja membela diri dan berkata, kalau bukan karena hasil kerja keras saya, bagaimana kamu bisa menikmati semua ini? Sang suami berkata, saya banting tulang dari pagi sampai malam supaya kalian bahagia. Kenapa gak bisa mengucap syukur? Kamu pergi dengan teman-temanmu, emangnya bukan karena hasil kerja keras saya? Anak-anak bisa tinggal nyaman, kalau sekolah dengan baik, apakah bukan hasil dari kerja keras saya? Terjadi percecokan. Di akhir dari konseling, saya hanya menitip satu pertanyaan kepada sang bapak. Saya berkata, Bapak saya tidak membela istri Anda. Tapi saya merasa saya perlu bertanya satu pertanyaan ini. Tadi Bapak bilang bahwa Anda banting tulang dari pagi sampai malam supaya keluarga Anda bahagia. Dia berkata, iya kan Pak. Kenapa mereka tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang mereka miliki? Ada banyak orang miskin, ada banyak orang menderita sementara mereka hidup nyaman. Hasil dari kerja keras saya. Seharusnya mereka mengucap syukur dong. Saya kerja supaya mereka bahagia. Saya berkata, itu yang saya mau tanya. Saya mau tanya satu saja pertanyaan. Kalau Anda bilang Anda kerja supaya mereka bahagia, pertanyaan saya, kenapa mereka tidak bahagia? Dan yang ironisnya adalah kesibukan pekerjaan Anda justru menjadi penyebab ketidakbahagiaan mereka. Saya tidak bilang tidak kerja, tapi saya bilang kalau Anda betul-betul demi kebahagiaan mereka, kenapa buktinya mereka tidak bahagia?
Setiap kita ketika melakukan sesuatu punya idealismenya. Waktu kita mulai bekerja, Anda pasti punya idealisme dong. Ingin nabung supaya dapat pergi liburan dengan keluarga, bantu orang tua. Tetapi seringkali kesibukan dalam pekerjaan, berlalunya waktu, membuat idealisme kita mulai menjadi serong. Dan kita bekerja bukan untuk itu lagi, tetapi demi sebenarnya kepentingan kita sendiri. Setiap jemaat ketika pertama kali melayani Tuhan, saya percaya, saya mau percaya. Setiap kali ketika kita melayani Tuhan, kita punya idealismenya sendiri. Dibayar atau tidak dibayar, saya akan tetap beri yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi ketika popularitas kita bertambah, kesibukan kita bertambah, ketika banyak hal kepentingan menjadi bertambah, tiba-tiba idealisme pelayanan mulai menjadi serong. Itu yang Paulus tanya. In the end, pada akhir setiap musim hidup kita, what left? Apa yang tertinggal? Itu sebabnya Paulus berkata, I have kept my faith, aku mempertahankan imanku. Supaya sampai akhir ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupanku, aku menyimpan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Seringkali kita mengorbankan yang terutama hanya demi mempertahankan apa yang kurang utama. Seringkali kita mengorbankan apa yang esensi demi sesuatu yang sebenarnya hanyalah aksesoris. Seringkali kita mengorbankan apa yang terpenting dengan apa yang kurang penting. Dan Paulus berkata, I have kept my faith. Aku mempertahankan iman. Kenapa Paulus mempertahankan iman? Sebab Alkitab sendiri berkata, kalau anak manusia itu kembali ke muka bumi, satu pertanyaan yang dia akan tanyakan, apakah dia masih mendapati iman? Dia tidak bertanya, berapa besar gereja yang kamu bangun. Paulus bisa berkata, aku datang. Ini semua daftar gereja yang aku bangun. Ini daftar jemaat yang aku pertobatkan. Ini daftar jemaat yang aku baptis. Ini semua karir dan usahaku. Paulus bisa mengatakan itu semua. Tapi Paulus berkata, in the end, pada akhirnya, apa yang paling utama, itulah yang paling berharga. Bahkan Paulus yang sama adalah Paulus yang berkata, satu kali nanti pekerjaan setiap orang akan diuji. Bagaimana cara Tuhan menguji pekerjaan setiap orang? Dia berkata dia mengirimkan api penyucian. Dan semua pekerjaan yang dibangun dengan kayu kering, dengan rumput kering, dengan jerami akan terbakar hangus menjadi arang dan abu. Sementara mereka yang dibangun pekerjaannya dengan batu permata dan emas justru akan menjadi murni. Pertanyaan saya sederhana, apa itu pekerjaan yang dibangun oleh batu permata dan emas? 1 Korintus 13:13, Paulus sendiri yang kemudian berkata, tinggal 3 hal ini. Berarti ketika Tuhan membakar setiap pekerjaan seseorang, dia menguji setiap pekerjaan seseorang, selalu hanya 3 hal yang tertinggal. Tinggal 3 hal ini. Karir akan hangus terbakar. Rumah tangga akan hangus terbakar. Kalau tidak dibangun oleh 3 hal ini. Dan 3 hal inilah yang akan menjadi permata yang kita persembahkan kepada dia. In the end of our season. Di akhir dari musim kehidupan kita. Jangan-jangan seperti orang Majus mempersembahkan 3 persembahan kepada Tuhan. Setiap kita bisa mempersembahkan 3 hal pada Tuhan. Iman, harap, kasih. Pekerjaan yang tidak dibangun oleh iman akan hangus terbakar. Pelayanan yang tidak dibangun oleh iman akan menjadi arang dan abu. Keluarga yang tidak dibangun dengan kasih akan menjadi arang dan abu. Segala sesuatu yang tidak dibangun pada 3 hal ini selalu akan menjadi arang dan abu. Sebab hanya tinggal 3 hal yang tersisa. Iman, harap, dan kasih.
Masih ada kasih dalam keluarga Anda? Masihkah ada iman dalam pelayanan Anda? Masihkah ada pengharapan pada ketekunan pekerjaan Anda? Atau jangan-jangan kita bekerja pada berdasarkan kemampuan sendiri dan bukan pada pengharapan akan Dia. Semua yang tidak dibangun pada 3 hal ini selalu akan jadi arang dan abu. Jangan-jangan waktu kita buka kotak hati kita untuk Tuhan, yang tersisa hanya arang dan abu, dan kita kaget. Saya tidak taruh arang dan abu, saya taruh karir saya taruh pelayanan saya taruh semua kehebatan saya taruh popularitas saya. Kenapa arang dan abu? Sebab Anda bangun itu semua bukan berdasarkan iman, harap, dan kasih. Hari ini kalau Tuhan periksa setiap hati kita, apa yang Dia temukan? Arang dan abu? Ataukah 3 permata yang bersinar terang menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita selama-lamanya? Tinggal 3, dan selalu hanya akan ada 3 yang tertinggal. Iman, harap, kasih.